yang mempersiapkan kita pada pagi hari ini, di mana kali ini juga waktunya kita mengikuti persekutuan ibadah puasa kita sebagaimana seperti yang disampaikan hambanya pemimpin kita bahwa inilah puasa terakhir kita pada tahun 2025 ini. Dan tentu saja bagi kita umat Tuhan ini pasti banyaklah pergumulan satu sama lain dan mungkin bermacam-macam, dan itu pun mungkin berbeda-beda. Tapi dalam hal pergumulan soal kemarau ini, saya rasa tak seorang pun yang tidak mempergumulkan ini, supaya kiranya Tuhan mencurahkan berkat hujannya. Apalagi mayoritas penduduk Samosir ini adalah petani. Dan yang saya ketahui itu di tempat-tempat lain di wilayah Samosir ini juga hanya untuk air minum saja sudah membeli, yang biasanya cuma dicelupkan gayung ke mata air itu sudah bisa minum tanpa beli. Sekarang sudah beli, semua menjadi beban dalam kehidupan ini sebenarnya. Tapi untunglah pujian kita dalam menyambut firman Tuhan ini mengatakan unak kemarian. Adong pepun adong unang gelombang kehidupan nomano seungun hidup ibana selalu unak kemarian jonok du Yesus Tuhan. Haleluya. Yang menciptakan segala sesuatu itu apa yang kita butuhkan. Jangankan soal kemarau, dunia ini saja diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Perkara apalah ini kemarau ini? Maka Tuhan juga yang mengingatkan, janganlah diprotes. Sehubungan dengan itulah renungan firman Tuhan yang akan saya bawa pada saat ini, yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Berulang kali soal kekhawatiran ini, ayat-ayat kekhawatiran ini memang sudah saya sampaikan, dan mungkin bapak-bapak hamba Tuhan lain juga sudah sering, dan memang ini sangat menghidupkan. Soal khawatir ini disampaikan apalagi dalam suasana yang beginian, jemaat. Dan berbagai macam persoalan sering dihadapi umat manusia itu. Oleh sebab itu terjadilah kekhawatiran. Jangankan soal minum pula, kita mayoritas petani ini mengkhawatirkan soal apa yang akan kami makan besok. Sekarang ini saya kurang tahu bagi bapak ibu saudara. Kalau saya sendiri, saya sudah menghitung itu karena saat ini dalam musim kemarau ini tidak ada yang bisa ditanam dan sudah pernah mengalami gagal panen akibat kemarau. Jadi hubereng madijabu. Hubereng madijabu kira-kira mina dijabu 3 kali ngai mana. Mau berhasil dan mau amal lah menangis lubuk. Kira-kira demikian. Anak-anak dijabu. Jangan lupa laut lawan peredaran. Mana tu permatuan, so bapak di tahun ini lawan no, lu ada apa? Membuat event orang. Dijabu dengan nanti kamu lebih nipis. Aman lu buat bukan. Mungkin dua tahun nolak punya gue. Khawatir. Apa yang akan kami makan besok? Padahal hari esok itu
belum ketemu. Memang lazim itu sebagai manusia. Tak pola dia raih kita sebenarnya untuk mempersiapkan diri tentang menghadapi hari esok itu. Hanya Tuhan mengatakan jangan khawatir. Nak sampai mabiar, manikir bodoh. Alai nak sampai mabiar. Mau sampai mabiar no, akhir-akhirnya terganggu keimanan itu. Akhir-akhirnya mencari kekuatan lain, mencari pandangan-pandangan lain, solusi lain di luar solusi dari Tuhan. Itu yang Tuhan khawatirkan. Maka janganlah khawatir tentang apa yang kami makan, janganlah khawatir tentang apa yang kami minum, dan janganlah khawatir tentang apa yang akan kami pakai. Sebab soal kekhawatiran, soal mementingkan hidup yang diperlukan di dunia ini, di dalam ayat 32 tadi dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua membutuhkannya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang punya Tuhan dan yang tidak mempunyai Tuhan, percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, juga memikirkan itu. Tentang apa yang mau dimakan, apa mau dipakai. Justru kol suruh halapat fisik, boloso di malu boloso beriman ke Tuhan, kol suruh di sini soal itu. Tapi Tuhan berkata Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Memang sering bila kita menyadari Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan ketimbang kita sendiri. Ayo jujur nunggu kita panggil dulu nunga di lewat mana? Kita panggil. Mau jujur kita, mau tupe mungkin kita martanian di saat martanian kadang-kadang 2 pagi, kadang-kadang 2 malam sebelum tidur, mungkin lama markosa. Tak pola rata panggil. Padahal itu sangat vital. Aku sama markosa lewat nama. Molo soal sahih naro, molo soal itu sahih kali kasih rektor kata tiwas tu. Ale molo sama markosa nam lewat nama. Ale dak pola tapangi doi. Tapi Tuhan sudah cukupkan. Dan jauh lebih yang kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan, kata firman Tuhan. Jadi percuma hanya khawatir, percuma hanya banyak berpikiran demikian, memikirkan itu dan itu, kalau Tuhan tidak setuju. Maka semua yang direncanakan itu akan jadi. Oleh sebab itu, dalam ayat terakhir tadi yang saya bacakan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya itu saja persyaratan, tidak ada yang lain. Tuhan cuma minta cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama seperti kita ini mencari kerajaan Allah, maka datang di tempat ini, mengikuti ibadah puasa ini. Disinilah kesempatan kita untuk mengetok pintu kerajaan Allah itu, mencari kerajaan Allah itu, dan juga mencari kebenarannya. Karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang benar. Seperti apapun usaha kita untuk mempertahankan soal kebenaran yang kita ketahui, tapi satu-satunya kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka cukup dicari dari Tuhan. Kejarlah Dia. Semua orang memerlukan berkat, tapi orang sering tidak tahu di mana sumber berkat itu. Kalau kita butuh berkat, berarti kita tinggal mencari di mana sumber berkat itu. Kalau kita sudah temukan sumber berkat itu, maka dengan sendirinya berkat itu akan kita dapatkan. Haleluya. Haleluya. Bukan ada semuanya sesuatu. Lah, sehingga semua orang sesuatu. Lah begini.
La gudang gilo nih. Sabi ko nina, sila mengeluh. Alai dak karo memuji Tuhan. Jika disadinggas sesuatu kan berarti ikut di basu-basu Tuhan. Alai na berhak mengalir basu-basui dan dicari dan dinului, bahkan diabaikan. Nampe ngadi sesuai doang asaro disebut Tuhan, tong tak perlu kamu majlis. Alai basu-basui dan di mana kurang. Itulah dunia ini. Tapi kita bersyukur beruntung pada saat ini, di kesempatan ini, di saat orang lengah, di saat orang sedang dalam kesibukan dalam hal memikirkan perkara dunia ini, kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kita bersekutu di dalam nama Yesus pada saat ini. Sebenarnya Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Murah hati. Kalau saya menyelidiki Tuhan waktu itu mengutus hambanya Yunus di kota Niniwe. Kalau kita ingat itu menyampaikan kata-kata dari Tuhan itu bukan untuk menasihati, untuk bertobat. Sebenarnya tidak. Tuhan memerintahkan Yunus itu pergi ke Niniwe untuk memberitahukan bahwa Niniwe itu akan dihukum, segera akan dihukum, segera akan dibumi hanguskan. Dan mendokong bahwa rumah ini musuh raja berbeda dan ini dok si Yunus disuruhkan. Dokong matu bangsoi nunga malio dua dosana ikon bumi hanguskan kuma rongsok kuno kuna mai. Berarti seolah-olah dengan berharap di sini. Ada peringatan pribadi makhluk keluar. Luar biasa sesuai dengan sebenarnya. Luar biasa. Ai lagi ternabulu bulu lakon nama atun lakon. Alami sampai biar si Yunus Jonathan. Sempat mana menyimpang kan? Alami biar tidak. Soal amran dulu pada si Yunus. Soal bakal jadi jauh berbalik. Jingat-jingat lagi. Dia di mana ke sini? Kalau dia sempat menyimpang, dia diperintahkan untuk ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsus. Jadi benar sempat yang itu dibutuhkan ihani. Tapi itulah dari situ kasih Tuhan buat Niniwe itu memang juga luar biasa. Dia bermurah hati. Disadar foto Musa si Yunus mana pertanyaannya? Dia berdua saja mau ampun kepada Tuhan dalam perut ikan itu. Lalu dia dikeluarkan tepat pada waktunya. Sudah itu kembali Tuhan perintahkan dia harus pergi ke sana. Tidak boleh tidak, harus pergi. Maka dia juga pergi jadinya ke Niniwe. Dalam kitab ini dikatakan dia menyampaikan pengumuman itu sambil berlari-lari, ada ketakutan. Di bagasa biar di mana? Hukuman itu kan nama main maswarahul umum. Nalo songgo. Jadi pasti non kejarun yang aku do pas do medau. Ameng ganggu kalau sambil berjadi di mana? Nak pesoni halakot daknya pergi berita nauli sebelumnya jaga umum do di suara si Yunus. Labui situasi halakon berubah dalam cara berpikirnya. Lalu Raja Niniwe itu memerintahkan bangsa itu untuk berdoa dan berpuasa. Seorang raja itu keluar dari tahtanya. Tinggal gimana Allah sunnah apakah naik dibuang gimana alai roh mana bersujud kepada Tuhan. Martanya itu dulu Tuhan mohon ampun atas segala dosanya. Maka yang Tuhan rencanakan kehancuran Niniwe itu terbatalkan lewat dua mereka. Jadi, nakanya seolah-olah dengan berharap sebenarnya dalam ikon untuk Niniwe, alai justru boy berbalik alanya diberi Tuhani kuas firman sida diberi Tuhani pertobatan nasi dan memohon ampun atas segala kekurangan.
Apalagi kita kalau itu kadang dope suara itu hendak semua ini naik konsinok. Cuma kata Tuhan pada pagi hari ini bersuara mengatakan cukup carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Haleluya. Kita cari kerajaan Allah pada pagi hari ini, maka segala kesulitan besar, maka dia akan datang Tuhan, dan dia akan menjaga kita, dia akan menaungi kita, memberikan segala yang terbaik, karena dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan semua itu tersedia bagi Tuhan. Tuhan itu berserah dan berfirman, "Bagi kamu mah timur dari jam kota, dunia terbarang nama atau objek lagi harga di kota lewat berdata tanya tadi bagasan nama itu masalah nah mengatur harta nama ketenangan dibuat di bagasan tikion ini margugu mahita madalani ayarita nato haleluya haleluya masih seperti kamu masih ternyata jalan diakhiri dipin ternyata diakhiri dari salah